Hello Technolovers, setelah wabah COVID-19 melanda, kini timbul masalah baru di ibu kota yakni polusi yang terbilang cukup parah. Bagaimana tidak, gedung tinggi yang ada di pusat kota diharuskan untuk menyemprotkan water mist yang harganya terbilang sangat mahal, yakni 50 juta. Luar biasa bukan? Apakah dengan harga segitu dapat mengurangi polusi? Lantas seperti apakah water mist ini yang diyakini dapat pangkal polusi? Berikut ini kita ulas penjelasannya. Dilansir dari liputan6.com, kualitas udara di Jakarta masih buruk. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQR, Jakarta menduduki posisi ke-6 sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Yang dimana indeks kualitas udara AQI di Jakarta berada di angka 139, atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 51 mikrogram per meter kubik. Dari angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif. Karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Seperti dilansir Antara, kategori udara yang baik yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0 hingga 50. Kemudian kategori sedang yakni kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika, dengan rentang PM2,5 sebesar 51 hingga 100. Lalu kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200 hingga 299, atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir berbahaya 300 hingga 500. Atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. Untuk menanggulangi populasi yang sangat buruk di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta meminta pemilik gedung tinggi di Jakarta untuk memasang water mist generator, suatu alat untuk menyemprot air dari atap gedung. Hal ini dilakukan pemerintah demi menekan polusi udara. Selain lebih murah, metode ini disebut mampu mengurangi separuh zat polutan PM2,5. Dilansir dari CNBC Indonesia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Purwanto mengatakan, penggunaan water mist generator ini merupakan upaya mengurangi polusi dengan cara menyemprotkan air menggunakan generator dari atas gedung. Untuk itu pihaknya akan mengusulkan penerapan water mist di Jakarta guna memperbaiki kualitas udara di ibu kota. Asep juga menjelaskan gedung minimal 8 lantai diwajibkan memasang water mist di atas bangunannya. Setidaknya di Jakarta terdapat 1.300 gedung yang memiliki ketinggian di atas 8 lantai, yang merekomendasikan agar setiap gedung memasang 4 alat. Berdasarkan pemaparan dari BRIN, harga 1 unit water mist generator berkisar 50 juta rupiah, sementara ongkos operasi hanya sekitar Rp53.000 per hari. Menurutnya, penggunaan water mist generator akan lebih efektif dalam menangani polusi udara dibandingkan dengan cara menyemprotkan air ke jalan. Sebelumnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pemilik gedung tinggi memasang alat water mist generator untuk mengatasi polusi udara. Sesuai dengan arahan Menteri LHK Siti Nurbaya, Heru mengatakan lebih baik alat tersebut dipasang di 4 sisi gedung. Meskipun begitu, Pemprov DKI tak akan memberikan sanksi terhadap pemilik gedung yang tak memasang alat tersebut. Heru menekankan sejak awal, pemasangan water mist generator merupakan kewajiban demi mengantisipasi dampak kekeringan. Mungkin dari kalian pasti ada yang belum tahu apa sih itu water mist sistem generator dan bagaimana sistem kerjanya. Maka dari itu berikut penjelasannya. Water mist adalah salah satu teknologi pemadam api yang bekerja secara otomatis saat ada kebakaran dalam ruangan. Sistem ini diperkirakan mampu menghemat air 100 kali lipat daripada menggunakan sistem fire sprinkler. Mulanya sistem ini telah diakui oleh organisasi kelautan secara domestik dan internasional dan telah menjadi standar proteksi kebakaran selama kurang lebih 8 hingga 10 tahun. Sistem ini juga telah digunakan untuk beberapa pengaplikasian di tanah dan memiliki sejumlah list, terutama di Eropa, di mana efektivitas sangat diperhitungkan. Seiring berjalannya waktu, alat ini juga digunakan sebagai proteksi berbagai ruangan, seperti yang di dalamnya terdapat listrik, tangkir cairan mudah terbakar, penyimpanan bahan bakar, perpustakaan, museum, ruangan bersejarah, sistem bawah tanah, dan lainnya. Untuk mekanisme kerja dari water mist system sendiri adalah melakukan pendinginan pada area semburan, memblokir suhu panas yang ada di area, dan mendorong serta mencegah oksigen masuk ke area api agar kebakaran tidak membesar.
Standar instalasi Water Mass Fire Protection System dari NVVA 750 mengatur mengenai persyaratan minimum instalasi, desain, pengujian, serta pemeliharaan agar water mass dapat berfungsi dengan baik sebagai alat proteksi terhadap kebakaran yang terjadi di dalam ruangan. Saat rencana penggunaan water mass ini mencuat ke publik, ada banyak pro kontra yang terjadi. Pakar menilai langkah pemerintah untuk melakukan penyemprotan water mass dari atap gedung tinggi dinilai tidak terlalu efektif dalam menekan udara. Sebaliknya, hal ini justru akan membuang-buang air di tengah kondisi kemarau saat ini. Sementara itu, Asep menyebutkan bahwa penyemprotan water mass ini dinilai efektif untuk tekan polusi udara. Karena ia sudah mencobanya langsung dari atas gedung Pertamina dan di bawahnya langsung diukur dengan alat PM2,5. Itu ternyata bisa menurunkan kadar PM2,5 yang ada di sekitaran gedung tersebut. Meski demikian, dilansir dari CNN Indonesia, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Puji Lestari mengatakan, water mass kemungkinan bisa saja mengurangi polusi udara. Namun hal itu merupakan solusi jangka pendek. Puji juga menyoroti pemakaian air untuk melakukan metode ini. Menurutnya, tidak mungkin hanya menggunakan sedikit air untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Rujuk penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar beberapa hari lalu, water mass dibutuhkan air sekitar 500 liter per generator. Selain itu, metode ini juga membutuhkan listrik 2000 watt. Namun pemerintah hingga saat ini belum mengungkap ada berapa alat mis generator yang digunakan untuk mengusir polusi Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto sebelumnya hanya mengungkap ada 1.300 gedung di Jakarta yang memiliki sedikitnya 8 lantai. Namun ia mengaku belum bisa menentukan jumlah gedung yang bisa dilakukan water mass. Di sisi lain, Puji juga mengungkap bahwa ada masalah lain yang disebabkan oleh penggunaan metode water mass untuk mengusir polusi. Salah satunya adalah meningkatnya kelembaban udara di bagian bawah gedung. Tak hanya itu saja, Puji menyebut langkah ini perlu dilakukan evaluasi kembali. Terlebih masih banyak yang masih harus dikaji dalam penggunaan metode ini. Selain itu, menurutnya hal ini sebetulnya hanya solusi jangka pendek. Penggunaan water mass juga belum bisa mengatasi akar masalah dari polusi di ibu kota. Peneliti meteorologi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Denny Septiadi mengungkapkan, sejak masih berbentuk usulan akhir pekan lalu, Denny meragukan opsi ini untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Menurut Denny, menyemprotkan air dari atas gedung merupakan cara instan yang tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas udara. Selain itu, menurut Denny, butuh bertonton kubik air untuk membersihkan Jakarta dengan cara tersebut. Ia mengungkap kadar polutan PM2,5 yang menyelimuti sejumlah kawasan Jakarta itu mengembang di lapisan batas atmosfer atau LBA dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan. Menurutnya pemerintah seharusnya melakukan identifikasi terlebih dahulu dari mana sumber emisinya sebelum melakukan penindakan. Denny juga menjelaskan menurutnya jika biang keroknya sudah ditemukan, selanjutnya pemerintah tinggal memperketat regulasi seperti memaksa masyarakat untuk beralih ke transportasi umum atau memperpanjang hari tanpa kendaraan bermotor alias Car Free Day. Dengan cara itu setidaknya dalam waktu seminggu kandungan PM2,5 akan terlihat berkurang karena polutan akan ke permukaan dan diserap oleh pohon-pohon. Jadi menurut kalian gimana? Apakah langkah pemerintah dalam menangani polusi di ibu kota udah tepat? Coba beri komentar kalian ya. Sampai jumpa!